Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 45. Yang pakai kitab berapa itu? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Anta lisanuka wara'un wa qalbuka pajero wa qalbuka fajirun. Lisanuka yahmadullaha azza wa jalla wa qalbuka ya'taridu alaihi. Zahiruka muslimun wa batinuka kafirun. Zahiruka muwahhidun wa batinuka musyrikun. Zuhduka ala zahirika, dinuka ala zahirika, wa batinuka kharabun. Kabayadin ala baitil ma'i ay al khola'i. Kiflun ala mizbalatin. Ya, ini kita ngomongin spiteng lagi aja ini. Anta lisanuka wara'un. Kamu itu lidahmu memang waro. Lidahmu waro. Kalau ngomong udah paling benernya orang udah kalau ngomong. Sering nasehatin keluarganya, temen-temennya. Kalau ngomong ngumpul yang dibahas masalah agama, masalah pengajian. Lidahmu waro. Pokoknya seakan-akan dia udah paling takwa. Ya bahkan kebanyakan malah seringnya nyalah-nyalahin orang lain. Kamu lidahmu itu waro. Wa qalbuka fajirun. Tapi hatimu buruk, hatimu rusak. Kalau ngomong sering ngomong tentang syukur, tapi dia sendiri hatinya belum bersyukur. Ngomong tentang sabar, bilangin temen udah sabar aja. Begitu dia yang ngalamin, kemana kagak sabar pisan. Ngajarin orang tentang zuhud, tapi dia sendiri seneng banget sama kehobian, seneng sama hal-hal yang gak ada manfaatnya. Belum lagi sifat hasudnya, sifat dengkinya, belum lagi sifat sombongnya di hati itu, belum lagi riyaknya, munafiknya. Kalau ngomong mah udah kayak paling bener, tapi padahal hatinya masih sangat buruk. Nggak bosan? Ya rata-rata kita begitu, Mas. Rata-rata kita. Sampai dalam
Al-Quran juga Allah bilang tuh, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia itu ada orang-orang yang kalau ngomong itu ucapannya bikin kita terpesona, sampai bengong-bengong kita dengerinnya. Apalagi kalau Ustaz Tiri ngomong udah sampai pules-pules kita. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Di antara manusia itu ada orang-orang yang memang ucapannya sering membuat dirimu terpesona. Tapi hatinya masih buruk, masih rusak, masih penuh dengan penyakit-penyakit hati. Itu kebanyakan kita begitu. Jelas itu. Lisanuka yahmadullaha azza wa jalla. Lidahmu memuji Allah azza wa jalla. Wa qalbuka ya'taridu alaihi. Tetapi hatimu berpaling dan menentang kepadanya. Yang tari itu berpaling, boleh berpaling darinya. Mulutnya ngomong alhamdulillah, memuji Allah. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah. Lidahnya, tapi hatinya tibang segini lagi, begitu. Dari pagi sampai sore dapat timbang segini. Iya, mulutnya mengucap alhamdulillah. Bosan. Mana kita borong kan, kita yang tahlil, kita yang maulid, kita yang tetap pasti buka timbang segini lagi. Iya, ngomongnya mah alhamdulillah, memuji Allah gitu. Tapi hatimu tidak menerima, menentang kepadanya, berpaling darinya. Enggak terima bahwa hari ini takdir kita jatahnya cuma segini, enggak terima, timbang segini lagi. Perasaan kita kerja udah capek banget kok dapetnya timbang segini. Nggak nerima ketetapan Allah bahwa jatah kita hari ini ya segitu. Udah tuh, kebanyakan kita masih begitu. Begitu romannya buka warung yang datang dikit, romannya gak ada yang datang pisan. Iya, lidahnya ngucap alhamdulillah, tapi hatinya tidak bersyukur, bahkan tidak menerima pemberian Allah itu. Kebanyakan kita begitu. Nggak mau dikit. Udahnya begitu, kadang-kadang lidahnya ngucap alhamdulillah, tapi harta pemberian Allah yang kita terima itu kita pakai buat maksiat gitu. Kan cara syukur 3 ya. Yang pertama mengucap alhamdulillah dengan lidah, yang kedua meyakini bahwa ini anugerah dari Allah, bukan hasil usaha kita. Yang ketiga, pemberian dari Allah itu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu kan cara bersyukur. Kebanyakan kita ngucap alhamdulillah iya pada bisa gitu. Jangankan sampai yang kayak kita udah pada tua, bocah bisa banget kalau diajar ngucap alhamdulillah.
Tapi kadang-kadang yang dua sisanya belum kita terapkan. Meyakini bahwa ini pemberian Allah belum. Kita yakinnya ini boleh usaha kita, ini boleh kerja kita. Nah emang saya yang capek dari pagi. Apalagi yang ketiga, kadang-kadang pemberian dari Allah, anugerah dari Allah kita pakai buat maksiat malah. Kita pakai buat sesuatu yang bikin kita lupa dari Allah. Makanya lisanuka yahmadullah. Iya, lidahmu mengucap alhamdulillah. Wa qalbuka ya'taridu alaihi. Tapi hatimu malah menentang kepadanya, berpaling darinya. Syukurnya belum full, baru cuma mengucap alhamdulillah dulu. Kebanyakan kita begitu. Hah? Ngapa, Wak? Jelas itu, Pak Guru namanya nggak cukup. Zahiruka muslimun wa batinuka kafirun. Bagian zahirmu seorang muslim, wa batinuka kafirun, tapi batinmu orang kafir. Kalau dilihat dari luarnya mah kayak orang Islam banget. Nah, pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Kadang-kadang pakai gamis ongkoh, belum tambah sorban ongkoh kan gitu. Kalau dari luar mah dilihat nggak orang Islam banget udah. Budin. Penampilanmu, bagian zohirmu orang muslim, tapi batinmu orang kafir. Ya begini. Lah, ada banyak. Pakai ditegesin. Kan jadi kena kita begitu saja. Lah kita kan semua yakin dah setiap hari, setiap sholat kita ngucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iya, ngucap syahadat setiap hari, sholat setiap hari. Pakaian kita pakaian orang muslim, tapi cara kita beraktivitas sehari-hari rasa-rasanya belum mencerminkan orang-orang muslim. Yang pertama kan muslim itu artinya apa sih? Aslama yuslimu islaman. Aslama pasrah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah. Nah kita selama ini tunduknya sama kepengenan nafsu kita. Yang kita ikutin bukan tuntunan Allah, tapi ajakan nafsu kita. Gitu. Ngapain aja dalam 24 jam aktivitas kita, kebanyakan yang kita ikutin kepengenan kita sama nafsu kita. Gitu. Ngelihat dari situ aja udah mentok. Karena tadi muslim itu artinya aslama, berserah kepada Allah. Apapun yang Allah atur buat diri kita, apapun ketetapan Allah buat diri kita, ya kita terima dengan lapang dada. Itu aslama namanya, berserah kepada Allah. Tapi kalau kita lihat-lihat, kapan kita kagak nerima mulu? Asal ngalamin sulit sedikit aja, ngalamin sengsara sedikit aja, udah mulai dah hidup gini-gini amat ya, gitu. Berarti belum aslama, belum berserah kepada Allah. Mau Supri? Lah sampai Indonesia kalah, kaca kagak nerima gitu.
Padahal kan kalau kita yakin itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, udah gitu. Dalam segala hal kebanyakan kita kagak nerimain gitu. Belum betul-betul menerima ketetapan Allah dan takdir Allah. Iya, penampilan kita Islam banget, tapi hakikatnya batin kita belum Islam gitu. Karena tadi kita belum tunduk dan belum betul-betul berserah kepada aturan dan ketetapan Allah. Itu masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari ibadah zohirnya, al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara kepada orang muslim yang lain. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Mereka saling menguatkan. Lah kan kita mau saling menjatuhkan. Bukan ngerasa saudara, malah sama saudara dewek musuhan, kan begitu. Katanya ngakunya muslim, al muslimu akhul muslim. Tapi kerjaan kita gedeg sama orang tiap hari, benci sama orang tiap hari, menghina orang tiap hari. Dari situ aja berarti kita belum muslim. Pakaiannya doang baru pakai busana muslim begitu Mamanta ya. Jadi kalau pertanyaannya emang ada, lo banyak deh, banyak gitu. Jangankan yang kagak ngaji, sampai kita goyang ngaji orang mana belum gitu. Begitu guys. Zohiruka muslimun wa batinuka kafirun. Iya, bagian zohirmu muslim, penampilanmu seperti orang Islam, tapi batinmu belum Islam gitu. Makanya di Al-Baqarah juga di awal-awal tuh banyak banget wa minan nasi may yaqulu amanna billah gitu. Ada orang-orang yang kalau ngomong kami ini beriman kepada Allah gitu saja, tapi ujungnya wa ma hum bimumin, tapi padahal mereka belum beriman sama sekali gitu. Ya tadi itu jelas itu, zohiruka muslimun wa batinuka kafirun. Zohiruka muwahhidun wa batinuka musyrikun. Bagian zohirmu bertauhid, wa batinuka musyrikun, tapi bagian batinmu masih musyrik. Nah, bosan. Bagian zohir kita kayak orang bertauhid, apalagi buat yang pada ngaji mah kalau ngomong tauhid udah pinter banget, udah tinggi bahasan tauhidnya. Setiap hari kita baca la ilaha illallah, itu kan mentauhidkan Allah. Ucapan kita, bagian zohir kita kayak orang yang bertauhid. Sampai tadi tuh kita baca sampai 500 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi batinmu masih musyrik. Ternyata kita masih punya banyak Tuhan, Ustaz ya. Ada yang Tuhannya kerjaannya, ada yang Tuhannya dagangannya, ada yang Tuhannya jabatannya, ada yang Tuhannya bininya. Ada yang Tuhannya duit gitu. Makanya dulu guru kita bilang kan, Buya sering bilang tuh, kita mah sekarang nggak ada yang musyrik sama keris, yang musyrik sama batu, nggak ada sekarang. Kita mah kebanyakan sekarang musyriknya sama duit. Apa Ustaz? Begitu kan ya? Orang pergi kemana-mana, kerisnya ketinggalan, enggak bakal pulang lagi, enggak.
Batu cincinnya ketinggalan, nggak bakal pulang lagi. Timbang keris ketinggalan. Coba kalau duit ketinggalan. Nggak ada kita yang musyrik sama keris, nggak ada. Sekarang musyriknya sama duit. Itu kalau punya duit, wah seakan-akan kita mampu ngerjain apa aja, bisa ngerjain apa aja, gue punya duit gitu. Gila nggak punya duit, cuma loyo, kayak mau mati rasanya. Ya berarti kan Tuhan kita bukan Allah kalau begitu. Yang kita tuhankan ya duit berarti. Kita menganggap bahwa duitlah yang punya kuasa. Abang Syukur. Makanya di sini dibilang zahiruka muwahhidun. Iya, bagian luarmu, tampilan zahirmu bertauhid. Tapi batinmu masih musyrik. Kalau punya duit megagah, nggak punya duit noloyu. Gitu. Udah tuh. Berarti tauhid kita belum betul-betul kepada Allah. Masih banyak kemusyrikan kita kepada yang lainnya. Yang pertama tadi, nganggap bahwa duit itu punya kuasa. Belum lagi diri kita sendiri nganggap bahwa kita bisa, kita mampu, kita punya kekuatan, kita punya ilmu gitu. Kan kita semua itu saja masih, emang rata-rata kita masih begitu semua. Zahiruka muwahhidun wa batinuka musyrikun. Zuhduka ala zahirika. Zuhudmu hanya di tampilan zohirmu. Apa Ustaz? Zuhudmu cuma di tampilan zohir. Ya pakai baju romana yang lusuh, compang camping, kagak mau pakai pakaian yang cakep pisan gitu. Hah? Miskin. Begitu datang ke acara mau dikasih hadiah, gue kasih nolak dulu, kasih nolak. Ustaz jangan duduk aja lah Ustaz. Romana kagak doyan sama duit gitu. Kerjanya tiap hari di masjid, di majlis aja. Sila aja zikir. Tapi hatimu belum zuhud. Zuhudnya cuma di tampilan zohirnya doang. Apa Ustaz? Kemarin kan bahasan sebelumnya tuh, kebanyakan kita ini zuhudnya cuma di zohir, cuma sekedar buat alasan untuk mendukung sifat malas kita. Padahal cuma karena kagak mau kerja aja. Makanya lagi-lagi zuhud itu bukan dengan memakai pakaian jelek, bukan. Zuhud itu bukan yang nggak boleh punya duit, bukan. Itu mah cuma zuhud di tampilan zohir doang. Tapi yang paling penting mah zuhud itu adanya di hati. Zuhud yang ada di hati artinya gimana? Apa yang kita miliki
tidak masuk ke dalam hati kita. Itu zuhud. Dinuka ala zohirika, agamamu hanya di tampilan zohirmu. Ya kayak tadi semuanya dah. Zikir cuma di mulut doang, sholat cuma badannya doang, puasa cuma nahan lapar doang. Ngasih nasihat cuma di mulut doang. Kebanyakan kita begitu. Agama kita cuma ada di bagian zohir doang. Semua rata-rata. Abang Budin. Apa? Zuhud. Zuhud itu lawannya hubbud dunya, cinta dunia. Gitu. Hubbud dunya itu lawannya zuhud. Orang yang sudah bisa zuhud, dia sudah bisa melepaskan dunia dari dalam hatinya. Gitu. Makanya biasanya ciri-ciri orang zuhud itu yang paling pertama cirinya dermawan. Semakin zuhud seseorang, semakin hatinya sudah bisa melepas apa yang dia miliki, maka semakin mudah baginya untuk memberikan apa yang dia punya ke orang lain. Itu zuhud, cirinya begitu biasanya. Karena hatinya sudah tidak terikat dengan apa yang dia punya. Gitu. Ciri-ciri utamanya tuh orang zuhud dermawan. Kayak Imam Syafi'i, begitu lagi jalan di pasar, tongkatnya jatuh, kemudian ada orang yang mengut tongkatnya, itu yang mengut tongkatnya dikasih hadiah 1000 dinar. 1000 dinar kalau sekarang itu bangsanya 4 miliar. Mengutin tongkat doang. Kita jangankan sampai sedekah segitu banyaknya. 100 gue orang mikir-mikir gitu. Itu orang zuhud tuh, semakin dia bisa melepas dunia dari hatinya, semakin mudah untuk menggunakan apa yang dia miliki dalam rangka ibadah, untuk menopang ibadahnya, gitu. Untuk memberikan kepada orang lain. Itu zuhud, gitu Budin. Makanya lawannya zuhud hubbud dunya, cinta sama dunia. Dinuka ala zohirika wa batinuka khorobun. Agamamu hanya di bagian zohirmu, tapi batinmu runtuh. Batinmu rusak. Nah, tadi yang pertama yang kita ikutin bukan tuntunan Allah, tapi yang kita ikutin nafsu kita. Yang kedua masih musyrik, masih menganggap bahwa kita bisa, kita mampu. Kita masih menganggap bahwa ada makhluk yang bisa bikin kita bahagia, bikin kita sengsara. Hati kita masih munafik, masih banyak penyakit hatinya. Iya, dari luar tampilannya kita ini kayak orang yang sangat religius, kayak orang yang agamanya kuat. Tapi kalau dilihat dalamnya khorobun, roboh, runtuh. Kabayadin ala baitil ma'i ay al khola'i. Seperti beton di atas sepiteng. Ya kan sepiteng begitu. Atasnya dicor rapi, bagus gitu. Tapi dalamnya penuh sama tinja. Kabayadin ala baitil ma'i. Seperti beton. Ini bayadin artinya kan kalau dulu adukan buat bikin bata itu pakai putih telur, itu bayadin.
zaman-zamannya dulu. Sekarang udah kagak ada yang pakai kalau begitu telur. Kiflun ala mazbalatin, bagaikan pagar bagaikan gerbang ala mazbalatin di tempat sampah. Kiflun asal katanya gembok ya. Ya kalau engkong kan tempat sampahnya cuma digali doang, lubang doang begitu. Ya kan kadang-kadang ada juga yang bikin tempat khusus, tempat sampah gitu pakai beton, dirapihin, atasnya ditutup, ada gerbangnya, cuma isinya sampah doang. Banyak kan ya begitu ya, di pasar-pasar ada. Ya kebanyakan kita begitu, dari luarnya kelihatan rapi, tapi kalau dilihat dalamnya, tadi yang pertama speed tank, isinya tinja doang. Yang kedua isinya sampah doang. Gitu. Kalau mau diteliti lagi, ternyata kita masih pada begini. Pakaiannya doang pada rapi-rapi, pada pakai jas, gitu. Pada pakai peci. Gitu. Tampilan luarnya, tapi hatinya genengan. Gitu. Ngomong dia. Nah iya makanya. Cuma sayangnya kita jarang yang sadar. Makanya sampai ciri-ciri orang yang hatinya bersih, ciri-cirinya nih salah satunya kayak Rasul atau Tuan Syekh itu laler, nggak pernah hinggap di badannya karena hatinya bersih. Laler nggak pernah nemplok di badannya. Coba kalau kita ada. Itu kalau pengen gampang yang lihat hati kita bersih atau enggak, kita cari tempat yang sekiranya banyak laler. Kalau laler masih nemplok di badan kita, berarti hati kita belum bersih. Karena Rasul itu sejarahnya beliau, jangankan Rasul dah, sampai Tuan Syekh Abdul Qadir yang kitabnya sekarang lagi kita baca, itu dalam manakibnya dijelaskan bahwa tidak pernah ada satu laler pun yang pernah hinggap di badannya Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena hatinya bersih, hatinya hidup. Kalau kita yang pertama karena hati kita kotor, yang kedua karena hati kita mati. Jadi meskipun masih hidup udah dilalerin. Gitu. Ini bayadin ala baitil kholak, baitil, ya karena kenyataannya kita ini kayak speed tank. Iya dari luarnya kelihatan cakep, tapi coba dilihat batinnya. Kita cuma kayak tempat sampah doang. Iya dari luar mah cakep banget itu tempat sampah. Beli apa mahal banget tempat sampah. Yang asal diinjek tutupnya mangap gitu. Dalamnya sampah doang. Itu kebanyakan kita masih begitu. Kita ya kalau kita kan saya termasuk begitu. Kita semua begitu masih. Idza kunta hakadha khayyama syaitanu ala qalbika wa ja'alahu maskanan lahu.
Idza kunta hakadha, apabila kondisi hatimu masih seperti ini, masih banyak penyakit hatinya, tauhidnya baru cuma sekedar di badan doang, hatinya belum bertauhid, hatinya masih kafir, masih buruk, masih kotor. Kalau hati kita masih seperti ini, khayyama syaitanu ala qalbika, maka setan akan bikin kemah di hatimu. Ya pantas sama ibadah berat, ngerjain kebaikan berat, romana sama orang bawana gedeg aja. Ya emang setan udah nyarang di situ. Khayyama syaitanu ala qalbika, setan bersarang di hatimu. Ya betah kan? Rumah kosong, berantakan. Jangan yang kosong dah ada penghuninya, cuma itu kamar berantakan banget, kagak pernah diberesin, gak pernah dibersihin, ntar gue jadi sarang jin. Hati kita juga begitu, kalau nggak pernah kita beresin hati kita, dan ntar gue jadi sarang setan itu hati kita. Begitu. Kan begitu. Coba lihat Bang Supri, tuh udah nyarang belum? Kelamaan kosongnya, kelamaan berantakannya. Ini makanya kita lagi ngerapiin hati kita ini pelan-pelan. Sambil kita mohon pada Allah biar Allah perbaiki hati kita gitu. Karena lagi-lagi kalau kita ngandelin kemampuan kita dewek nggak bakal bisa gitu. Nggak bakal bisa, apalagi emang kita tinggal di tempat yang lingkungannya bugono semua, teman-teman kita masih pada bugono, kita lagi pengen ngebersihin hati kita pakai kemampuan kita nggak bakal bisa. Makanya kita minta kepada Allah biar hati kita diberesin sama Allah. Jangan sampai setan bikin sarang di hati kita. Wa ja'alahu maskanan lahu, dan dia menjadikannya tempat tinggalnya, hampir dijadiin rumah sama setan. Kagak pakai ngontrak lagi, kagak. Karena Imam Hasan Al-Basri bilang, asyaitonu yadkhulu alal qalbil farigi kama yadkhulul lasu alal baitil kholi. Setan itu masuk ke hati yang kosong dari tauhid, dari keimanan, seperti maling yang masuk ke rumah kosong. Imam Hasan Al-Basri bilang begitu. Makanya kalau hati kita ini kosong dari tauhid, masih kafir, masih musyrik, masih banyak penyakitnya, masih kotor, udah setan enak banget masuknya, nggak ada yang jagain pisan. Bukan cuma masuk lagi mantap, nyarang di situ, bikin rumah di situ. Makanya dulu kan sering banyak yang nanya, katanya bulan puasa setan pada dirantai, kok masih ada aja yang siang-siang tengah bolong nyari warteg begitu. Kok masih ada aja yang siang-siang nyeduh kopi. Yang dirantai itu setan yang masih di luar. Lah ini setan yang udah di dalam, udah nyarang di situ. Makanya uruk gitu. Padahal bulan Ramadan katanya setan dirantai. Itu gini kan tempat makan masih rame aja gitu. Ya karena setan ini udah nyarang di hatinya. Bisa jadi dia masih berteman sama setan, setan nyarang di hatinya, atau bisa jadi emang dianya sendiri setan. Oh kok dia ngajak-ngajakin, ayo gitu. Lah jam berapa ini?
masih lama. Al mu'minu yabtadi'u bi'imarati batinihi thumma bi'imarati zahirihi. Orang mukmin itu mengawali aktivitasnya, memulai perjalanannya dengan memperbaiki hatinya. Kalau orang mukmin yang dia jadikan fokus utamanya bagaimana memperbaiki hatinya terlebih dulu. Fokusnya yabtadi'u bi'imarati batinihi thumma bi'imarati zahirihi, baru kemudian memperbaiki tampilan luarnya. Yang penting hatinya dulu, tampilan luar bisa belakangan. Kalau kita kan kebanyakan terbalik, kalau buat badan misalnya gerah dikit kita mandi, bau dikit kita pakai minyak wangi, muka kita cemong dikit langsung buru-buru kita bersihin, untuk kita mandi. Mulut rada bau dikit langsung gosok gigi. Apalagi yang pakai perawatan mah ada pakai skincare, kalau perempuan pakai make up kan gitu. Apa setiap bulan rutin ke salon facial ya, facial. Tuh, perawatan, disemutin. Untung agak dicatok rambutnya. Lihat tuh. Kadang kita kalau buat tampilan zahir buru-buru tuh, beli baju yang rapi biar kita tampilannya gagah, keren gitu. Pakai kacamata buat gaya doang gitu. Kacamata hitam gitu, sama tongkat kan. Kalau buat zohir kita buru-buru, penyakit zohir, kaki kena beling, buru-buru nyari betadine buat ngobatin. Gigi sakit, buru-buru ke warung beli kataplam, beli ponstan. Pala puyeng dikit, buru-buru beli bodrek. Kalau buat zohir, tapi buat batin, itu batin kita berantakan, kita antepin aja. Batin kita kotor, kita biarin aja gitu. Batin kita kosong, kemana kita diemin aja gitu. Kalau orang mukmin, dia mulai dengan memperbaiki batinnya. Zohir mah bisa belakangan gitu. Kalau batinnya cakep, meskipun zohirnya kurang cakep, insya Allah nanti ke bawah cakep. Biar kata Bang Pikri ya, ganteng banget gitu, sampai kayak sekuteng gitu. Tapi kalau akhlaknya kurang baik, kerjaannya kagak baik, tetap aja sama orang dipandangnya jelek gitu. Gitu. Karena batinnya masih jelek, batinnya masih buruk. Sebaliknya biar kata jelek banget dah, tapi kalau akhlaknya baik, perilakunya baik, meskipun ada begitu-begitunya, dia mau begitu-gitu gitu, ada begitu-begitunya. Gitu Ustaz. Makanya perbaiki batinnya dulu, zohir bisa belakangan. Kalladzi ya'malu daron, seperti orang yang mendirikan rumah. Yunfiku 'ala dakhili minha mabalighu minal mali. Dia menghabiskan untuk bagian dalam rumahnya, untuk interior ya namanya ya, interior rumahnya, banyak dari harta yang dia punya. Dia menghabiskan banyak harta untuk memperbaiki bagian dalam rumahnya.
Wababuha khorobun, meskipun bagian luarnya masih belum rapi. Kayak kita ada yang dirapin dalamnya dulu, luar mau biarin dah buono ge gitu. Yang penting dalamnya udah rapi, udah bisa dipakai, ditempatin. Nah jangan sampai dari luar mah itu rumahnya megah banget. Itu kalau jalan-jalan ke Jawa itu nanti sering lihat itu. Dari luar mah kayak tembok, belakangnya papan gitu. Jangan sampai tuh luarnya doang kita rapihin, dalamnya mah semuanya kagak, lemari kagak, kasur kagak, TV kagak, kulkas kagak gitu. Luarnya doang cakep, itu mantap. Dalamnya dulu dirapihin, luar mah bisa nyusul belakangan gitu. Ilok, dalamnya belum kita keramik, luar lagi pengen kita ngeramik teras aja kan nggak bakal. Dalamnya dulu yang kita keramik gitu. Udah tuh, seperti orang yang mendirikan rumah, dia menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki bagian dalamnya, meskipun pintunya atau bagian luarnya masih belum rapi. Fa'idza kamula imaratuha ba'da dzalika ya'malu babaha. Apabila sudah sempurna kerapihan bagian dalamnya, baru setelah itu dia perbaiki bagian luarnya. Gitu. Hakadzal bidayatu billahi azza wa jalla wa ridhohu thumma al-iltifatu ilal khalqi biidnihi. Begitulah pada tahapan awal kita harus memfokuskan pikiran kita kepada Allah azza wa jalla dan ridhonya. Thummal iltifatu ilal khalqi biidnihi, baru kemudian bergaul kepada makhluk dengan izin Allah. Karena kalau kita udah bisa menanamkan Allah di hati kita dan dalam semua aktivitas kita sudah bisa kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita mau ngapain aja semuanya jadi bernilai ibadah. Kita mau kerja jadi ibadah, kita mau main ke rumah teman jadi ibadah gitu. Karena kita sudah bisa menanamkan selalu mengingat Allah di hati kita gitu. Jadi ngapain aja jadi bernilai ibadah. Harusnya di tahapan awal seperti itu dulu. Latih diri kita untuk selalu ingat kepada Allah dan meniatkan segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Harusnya di awal seperti itu. Al-bidayatu bitahsilil akhirati. Pada permulaan seseorang berusaha memunculkan akhirat di hatinya. Thumma tatanawalul aqsama minad dunya. Baru kemudian dia raih jatah-jatah dirinya dari dunia. Karena kalau kita udah ingat sama akhirat, sudah bisa menanamkan akhirat di hati kita, ketika kita mau usaha, mau dagang, mau kerja, itu semua kita niatkan buat ibadah, kemudian udah dapat hasilnya pun akhirnya kita gunakan hasil dari kerja kita, dari dagang kita, dan dari usaha kita untuk ibadah.
karena sudah bisa menanamkan akhirat di hati. Kudunya begitu. Munculkan akhirat di hati kita, baru kemudian raih jatah-jatah dari dunia. Dah. Pas ya, jam 2. Bab baru. Sebelum saya tutup, selesai ini kalian nabi gak cukup? Selesai din? Cukup udah? Pak Guru, Pak Guru? Apanya? Ya, biiznihi, dengan izin Allah. Yang pertama kan begini. Kalau sekiranya kita bergaul di masyarakat ujung-ujungnya cuma bikin kita celaka, cuma ngotorin diri kita, kan mendingan istilahnya nggak perlu sering keluar, tapi keluarnya kalau ada kepentingan doang kan gitu. Tapi kalau kita sudah dipastikan, sudah bisa memastikan bahwa kalaupun kita keluar karena tauhid kita sudah kuat, hati kita sudah bersih, jadi bergaul di masyarakat pun nggak jadi masalah, nggak bikin kita celaka, itu berarti kita bergaulnya sudah diizin oleh Allah. Gitu Bang. Karena kita yakin kalaupun kita keluar, kalaupun kita ngumpul sama teman-teman kita bisa jaga lidah kita bisa jaga pikiran kita bisa jaga hati kita gitu. Kalau sudah begitu berarti kita bergaulnya sudah diizin oleh Allah. Gitu Bang. Itu artinya bi'idnihi gitu. Sambil dah, kalau kita mah rasanya kalau nungguin begitu dulu ujung-ujungnya nggak kemana-mana. Sambil dah, kita sambil memperbaiki hati kita sambil bergaul gitu. Kayak dulu kan, kalau dulu zaman Rasul di Mekah itu Rasul full menggembleng sahabat terkait tauhid. Begitu ke Madinah baru ada perintah sholat, puasa, zakat, haji dan segala macam. Kalau sekarang ya berbarengan dah, kita kerjain sholat, kita kerjain puasa, zakat dan ibadah lain-lainnya sambil kita perkuat, kita belajar memperkuat tauhid kita, gitu Bang. Kalau dulu sebelum keluar untuk bergaul, kita belajar merapihkan hati kita dulu, membersihkan hati kita. Kalau sekarang, kalau nungguin bersih dulu baru bergaul, nggak kemana-mana ujungnya. Makanya sambil dah bergaul, sambil belajar memperbaiki hati kita. Begitu Bang. Itu namanya bergaulnya sudah diizin oleh Allah. Karena dengan kita bergaul itu tidak membuat kita celaka dan sengsara. Gitu. Itu biiznihi namanya. Nah Ustaz, kalau Ustaz ya harusnya begitu, harusnya. Kalau dulu bahasa Buya itu ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Mereka sudah dibimbing dan diizin oleh Allah, sudah mendapat stempel dari Allah. Jadi keluar ke masyarakatnya udah dapat stempel duluan. Wahum muhtadun. Dah cukup Pak Guru. Bang dikit enggak selesai din kali. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.